Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Soleman. Pada hari ini izinkan saya untuk menceritakan kembali sebuah cerita pendek karya Matinggo Buse. Jadi sebelum saya menceritakan kembali cerita ini, izinkan saya untuk meminta. Jadi dalam cerita ini saya membuat beberapa tahap. Tahap pertama itu peringkasan, tahap kedua pendahuluan, tahap ketiga isi, tahap keempat itu nasihat, dan kelima penutup. Di samping penutup di situ ada pesan penting, kemudian ringkasan dari seluruh cerita. Jadi baik, pada DP karena ini menggunakan bahasa sendiri atau bahasa daerah sesuai dengan tugas yang disampaikan, tugas yang diberikan. Jadi DP garis besarnya atau DP sinops ini, ringkasannya itu cerita ini adalah nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang kehidupan dan pilihan. Kemudian ayah menceritakan kembali pengalamannya sendiri sebagai pengarang dan pandangannya tentang kebenaran dan kenyataan. Dari pengantar ini juga ayah memberikan nasihat kepada anaknya agar tidak bercita-cita menjadi pengarang seperti dirinya. Pendahuluan itu ayah dia mencoba menggambarkan dunia yang mungkin sudah berubah ketika anaknya membaca nasihat ini atau mendengarkan nasihat ini. Kemudian ayah juga menceritakan pengalaman hidupnya yang sulit, seperti menunggu bis selama berjam-jam dan kesulitan keuangan. Ayah berharap anaknya tidak mengalami kesulitan yang sama di masa depan. Isi cerita ini itu menggambarkan ayah merayakan ulang tahunnya yang ke-25 dan mendapatkan honorarium dari karangannya. Ayah dan temannya juga seorang pengarang yang berdiskusi tentang atau bercerita tentang kehidupan dan cita-citanya. Teman ayah ini dia merasa bebas karena tidak memiliki ikatan keluarga, misi kemerdekaannya hanya angan-angan. Nasihatnya yang diberikan ayah kepada anak ini, ayah ingin membeli arloji atau jam tangan untuk menghitung waktu dan buku harian untuk menuliskan segala sesuatu tanpa rasa takut. Jadi ayahnya berharap agar anaknya kelak itu tidak memiliki rasa takut atau tidak ketika dia ingin menulis sesuatu itu tidak ada rasa takut dalam dirinya, karena ayah merasa buku harian itu berharga daripada arloji, karena dapat digunakan untuk mencatat kebenaran dan mengatur ekonomi sendiri. Nah, dari nasihat ini juga ayah mencoba menolak, dia menolak tawaran jabatan Menteri Perekonomian karena merasa tidak mampu.
Dari akhir cerita ini, teman ayah bunuh diri karena merasa malu kepada Tuhan, karena tidak menjalankan kehidupannya dengan baik. Ayah berpesan agar anaknya tidak malu jika mengalami kegagalan dan tidak lari dalam tanggung jawab. Ayah menyarankan, cerita ini juga ayah menyarankan anaknya untuk menjadi insinyur pertambangan dan memilih pilihan hidup yang benar dan tidak merugikan orang lain. Itu dari sudut pandang seorang ayah untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Dari sini saya mencoba untuk merasakan pesan penting dalam karya ini, cerita pendek karya Matingo Buse. Ini salah satu karya yang ke-9. Dalam pesan penting ini, utamanya disampaikan adalah itu pesan ayah kepada anaknya, penting menjalani kehidupan yang jujur dan yang benar, serta memilih jalan yang sesuai dengan kemampuan dan moral. Jadi seorang ayah dia menasihati anaknya agar tidak bercita-cita menjadi pengarang seperti dirinya karena resiko yang menyertainya, dan sebaiknya berusaha untuk menjadi insinyur pertambangan atau profesi lain selain dari menjadi pengarang. Dan sebaiknya berusaha. Selain itu, ayah juga menekan. Dia menekan pentingnya kejujuran, keberanian dalam menghadapi kenyataan dan tidak malu menghadapi kegagalan atau rintangan dalam hidup. Jadi dari cerita ini, memang ini sebuah cerita pendek, jadi saya cuma merangkum. Cerita ini menggambarkan sebuah perubahan sosial, teknologi yang diharapkan melalui gambaran masa depan yang lebih makmur dan maju. Jadi sang ayah membayangkan dunia di mana jalan sudah tidak sempit. Kendaraan-kendaraan umum itu seperti bis, becak telah digantikan oleh mobil-mobil pribadi. Dan tambang emas seperti sumber daya alam lainnya itu telah dieksploitasi untuk mendukung kemakmuran bangsa. Selain itu, sang ayah membayangkan bahwa di masa depan listrik, lampu neon sudah menyala di desa-desa, serta mungkin juga Irian Barat telah kembali ke pangkuan Indonesia, ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini menunjukkan sebuah harapan akan kemajuan wilayah dan teknologi. Jadi pesan ini juga mencerminkan harapan bahwa perkembangan ekonomi dan teknologi akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesulitan dasar seperti kehabisan waktu menunggu kendaraan, dan mungkin masyarakat hidup lebih nyaman dan modern. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.